Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sudah ikut bergabung dalam webinar pertama kami, Face the Future series pertama. Kali ini di seri pertama ini kita akan menghadirkan narasumber dari Rumah Sakit Murni Teguh, yaitu Dr. David Santoso selaku Direktur Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman Jakarta. Dan nanti akan ada narasumber satu lagi, Dr. Indira Dewi Hastining CM Biomed AMM sebagai dokter anti-aging. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang di era new normal ini bagaimana meningkatkan kesehatan untuk the next level. Bersama dengan para ahlinya juga selain kesehatan kita akan membahas juga tentang bagaimana perawatan anti-aging. Jadi walaupun dengan masker dan segala atributnya kita tetap awet muda begitu ya, Dr. David. Ya, saya persilakan Dr. David untuk membuka webinar kita kali ini. Untuk Baik, waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih untuk waktunya. Rumah sakit kita Murni Teguh itu salah satu cabang dari Murni Teguh Group yang sampai saat ini memiliki 4 rumah sakit. Ada 2 di Medan, 1 di Tangerang, dan 1 di Jakarta, tempatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Kami juga sedang ekspansi, sedang membangun sebuah lagi rumah sakit di Bali, ya. Jadi masih under construction, masih dibangun. Jadi in total itu ada 5 rumah sakit yang berada di dalam satu grup kami. Di samping rumah sakit, kami juga memiliki 2 klinik, ya. 1 di Pacific Place dan 1 lagi di bawah di gedungnya Gamma Group, ya, Gamma Tower di Hotel Westin. Sebagai sebuah grup yang bergerak di bidang kesehatan, kami sangat concern terhadap situasi yang saat ini melanda sebagian besar penduduk dunia, juga di Indonesia, yaitu wabah COVID. Ya. Dan rumah sakit kami sangat-sangat siap dan memiliki fasilitas yang cukup baik untuk semua pasien saat ini. Tidak hanya untuk COVID, tapi juga untuk semua pasien. Di mana kami bisa memberikan jaminan bahwa kami memisahkan ya pasien yang infeksius dan non-infeksius, jadi tidak bercampur, dengan fasilitas yang cukup baik. Jadi kami menyediakan hotel service juga untuk pasien-pasien kami. Nah, berbicara mengenai new normal di era COVID ini, yang paling kita harus kerjakan saat ini adalah bagaimana caranya kita bisa meningkatkan respon imunitas tubuh kita sendiri, ya, dengan berbagai macam cara, ya, misalnya dengan tetap melakukan olahraga yang teratur, tidak perlu berlebihan, tetapi disesuaikan dengan kondisi tubuh kita dan sesuai umur, ya, karena olahraga misalnya kalau buat orang umur 50 tahun pasti berbeda dengan orang umur 17 tahun. Kenapa mesti olahraga? Karena dengan olahraga yang teratur dan cukup, itu akan meningkatkan respon tubuh kita, ya, meningkatkan imunitas kita, sehingga badan kita itu bisa dengan sendirinya menangkal penyakit-penyakit yang datang, termasuk COVID-19. Tidak hanya menangkal, seandainya kita terkena COVID dengan respon imun yang cukup baik, maka kita juga diharapkan bisa sembuh dengan lebih cepat dan lebih sempurna. Nah, selain olahraga, apalagi yang kita mesti perhatikan? Of course, ya, kita harus juga memperhatikan pola makan kita. Ya. Pola makan kita yang benar dan teratur dan tidak berlebihan. Jadi tidak misalnya meningkatkan gula darah terlalu banyak gitu ya, tetapi dengan porsi yang pas gitu. Nah,
Apalagi yang bisa kita lakukan di dalam di dalam posisi wabah seperti ini? Yang bisa dilakukan adalah gunakanlah fasilitas-fasilitas di rumah sakit yang memang dibutuhkan dalam kadar yang pas. Misalnya penggunaan masker, gitu ya. Penggunaan masker gunakanlah ya yang sewajarnya, gitu loh. Yang sewajarnya dengan dengan tidak berlebihan sehingga menimbulkan kepanikan, ya. Dengan cara-cara yang baik dan benar. Nanti mungkin Dokter Ira bisa menjelaskan lebih baik, ya. Kemudian apalagi bisa misalnya dengan memberi suplemen, ya, menambahkan suplemen ke dalam tubuh kita, baik yang itu diminum maupun yang diinjeksi, ya. Nah, Rumah Sakit Murni Teguh juga menyediakan produk-produk imun booster, ya, seperti itu dengan harga yang sangat kompetitif, ya. Bahkan servis rumah sakit kita juga bisa melakukan layanan tersebut di rumah pasien, ya. Jadi pasien nggak perlu datang ke rumah sakit, ya. Mau suntik vitamin C, mau suntik pemeriksaan darah, ya, kami bisa melakukannya di rumah, ya. Tinggal menghubungi nomor customer service kami, maka petugas kami nanti akan datang ke rumah teman-teman sekalian, tergantung service apa yang teman-teman inginkan. Bahkan jika teman-teman membutuhkan pemeriksaan COVID, ya, baik rapid maupun swab, itu juga bisa dilakukan di rumah, ya. Jadi petugas kami akan datang ke sana. Selain hal-hal yang sudah saya sebutkan di atas, ya, yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana caranya kita bisa mengantisipasi dengan cepat dan tepat apabila kita terkena gejala COVID atau kita terinfeksi dengan COVID, ya. Nah, jadi nggak perlu panik, sekali lagi nggak perlu takut atau karena sudah banyak rumah sakit di Indonesia ini bisa mengobati, bisa merawat pasien COVID dengan baik dan benar. Tinggal dicari informasinya di pusat-pusat informasi di setiap rumah sakit, sudah banyak yang bisa memberikan layanan perawatan pasien COVID yang adekuat, ya. Seperti Rumah Sakit Munir Teguh, sudah banyak yang dirawat di sini dan mereka semua hampir semua keluar rumah sakit dengan sehat, gitu, ya. Karena kami juga didukung oleh dokter-dokter yang ahli dan kompeten di bidangnya, dan setiap pasien yang masuk ke Rumah Sakit Murni Teguh khusus untuk COVID itu didiskusikan di dalam sebuah grup, ya, di dalam grup namanya Dewan COVID. Jadi tidak dipikirkan oleh satu orang, oleh dua dokter spesialis saja, tapi beberapa dokter spesialis yang mendiskusikan. Karena kita tahu begitu kompleks kondisi COVID dan begitu keterbatasan kita, ya, pengetahuannya mengenai COVID ini. Walaupun sekarang sudah jauh lebih maju, ya. Nah, kan COVID ini ibaratnya baru muncul akhir-akhir ini, kan. 5-10 tahun yang lalu belum ada. Tapi saya yakin kok rumah sakit Indonesia, sistem kesehatan di Indonesia itu bisa menghandle masalah COVID ini dengan baik dan benar. Demikian, Mbak Wina. Terima kasih sekali Dr. David untuk petunjuk dan pencerahannya. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Mungkin kita langsung bisa lanjut dengan Dr. Indira, ya, Dr. David. Terima kasih semuanya. Saya perkenalkan sekali lagi, ini dengan Dr. Indira Dewi Hastiningsi, MBiomed, sebagai dokter anti-aging. Ya, sebentar lagi akan memulai webinar kita dengan tema untuk perawatan keseluruhan tubuh dan kulit kita, bagaimana menjaganya untuk anti-aging dan sehat terus
terutama di era new normal ini. Oh ya, Bapak dan Ibu sekalian, saya juga menginformasikan dari Rumah Sakit Murni Teguh nanti setelah sesi tanya jawab akan membagikan voucher promonya berjudul Let's Travel Rp650.000 yang nanti kita akan pilih dari beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang terbaik, yang menurut kita terbaik, akan kita berikan voucher Let's Travel Rp650.000. Oke, dokter bisa dimulai. Ya. Bisa dimulai. Ya, teman-teman, saya persilakan Dokter Indira untuk memulai. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya akan mempresentasikan mengenai topik lifestyle, physical activity, and aging. Mungkin dari kita udah banyak mengenal kata aging atau penuaan. Dan mungkin di bawah sadar kita pasti kita berpikir dalam hati kalau bisa kita tidak masuk ke dalam masa itu. Karena konotasi orang penuaan kan konotasinya pasti di image kita udah tua, keriput, bungkuk, banyak penyakit. Nah, sekarang saya mau membahas tentang apa itu penuaan dan bagaimana mencegah memperlambat sehingga tidak kita tua tapi dalam keadaan sehat. Penuaan itu merupakan suatu kondisi yang kompleks, di mana terjadi perubahan pada tingkat seluler. Perubahan itu dapat juga kemudian dapat berlanjut menjadi perubahan pada fungsi organ. Perubahan pada fungsi organ juga dapat menimbulkan keluhan, dan itu biasanya dikaitkan dengan satu penyakit. Keluhan sehingga bila kita tua dengan mendapat suatu penyakit akan menurunkan kualitas hidup kita. Ini ada beberapa teori proses penuaan. Yang pertama ada wear and tear theory. Artinya makin sering satu organ kita sering kita gunakan akan makin cepat rusak. Misalnya kita punya barang kita sering pakai, dia akan lebih cepat rusak dibanding barang yang lain yang tidak kita pakai. Ada teori neuroendokrin, di mana makin bertambah usia hormon kita akan makin menurun, sehingga akan mengganggu proses metabolisme dan mengganggu fungsi organ. Teori yang ketiga adalah teori kontrol genetik atau suka dikatakan sebagai biological clock. Pada gambar terlihat di dalam inti sel itu ada namanya kromosom. Di dalam kromosom pada ujungnya yang berwarna merah itu kita sebut dengan telomer, dan di dalam telomer itu terkandung banyak untaian DNA, dan itu untaian DNA itu panjangnya ribuan kilometer di dalam tubuh kita. Mulai sejak kita lahir, untaian DNA itu akan memendek apabila ada sel yang rusak, ada faktor polusi, penyakit, dan yang lain-lain. Makin lama untaian DNA itu makin memendek sehingga apabila DNA itu tidak dapat membelah lagi, kondisi seperti itulah yang disebut dengan kematian. Ada teori radikal bebas yang sekarang ini memang sedang teori radikal bebas, di mana proses radikal bebas dapat terbentuk oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ya misalnya oleh karena hormon yang menurun, oleh karena metabolisme. Faktor eksternal bisa karena ultraviolet, bisa karena polusi, dan yang lain-lain. Apa itu anti-aging medicine? Dan apa bedanya dengan conventional medicine yang kita kenal selama ini? Anti-aging medicine adalah suatu spesialisasi yang didirikan dari suatu aplikasi teknologi terkini untuk mendeteksi pencegahan dan pengobatan suatu disfungsi penyakit yang berhubungan dengan penuaan. Anti-aging medicine itu bukan suatu alternatif medicine, bukan juga suatu cosmetical medicine, bukan suatu estetik medicine, meskipun sangat erat hubungannya. Ini anti-aging medicine goalnya adalah meningkatkan rentang hidup atau usia harapan hidup, tapi dalam keadaan sehat. Meningkatkan kualitas hidup dan mempertahankannya. Bedanya dengan conventional medicine yang kita kenal selama ini, kalau conventional medicine itu mengobati gejala yang timbul.
Sedangkan pada anti-aging medicine, proses aging itu yang akan kita hadapi dan gimana caranya untuk memperlambat atau menghambat terjadinya keluhan-keluhan yang terjadi karena penuaan. Usia kita bagi menjadi dua. Ada usia kronologis, yaitu usia yang sesuai dengan tahun kelahiran, dan usia biologis, yaitu usia yang sesuai dengan organ tubuh atau disebut dengan usia fisiologis. Usia pada anti-aging medicine diharapkan usia biologis atau fisiologis itu lebih rendah daripada usia kronologis. Misalnya, kita bertemu teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Kita lihat kok tampaknya dia terlihat lebih tua ya daripada usia yang sebenarnya, berarti usia biologisnya dia lebih tinggi daripada usia kronologisnya. Mungkin satu waktu kita bertemu seseorang yang usianya lebih tua tapi penampakannya lebih muda, berarti usia biologisnya dia lebih muda daripada usia kronologis. Dan itulah target daripada anti-aging medicine, di mana usia biologis lebih muda daripada usia kronologis. Lalu, apa ruang lingkup dari anti-aging medicine sendiri? Apa yang bisa dilakukan? Pertama adalah faktor stres. Tadi Dr. David juga banyak menyinggung mengenai imunitas. Stres yang berkepanjangan itu dapat menurunkan sistem imun di dalam tubuh kita. Lalu kadang low energy, misalnya kita bangun tidur, seharusnya bangun tidur itu yang kita rasakan adalah segar. Tapi apabila kita mengalami keluhan, di mana pada saat kita bangun tidur yang kita keluhkan rasanya capek, seperti habis kerja berat, itu adalah perlu dicari penyebabnya. Hormonal imbalance, misalnya kita udah diet seketat-ketatnya sampai makan sedikit mungkin, tapi berat badan kita masih tetap tinggi, ataupun sebaliknya, kita udah makan banyak tapi berat badan kita masih tetap di bawah normal. Sulit, kadang banyak orang yang ngerasa minum air aja udah jadi gemuk. Lalu masalah tidur, bisa kurang tidur, sulit tidur maksudnya, atau mungkin ngantuk terus bawaannya. Atau juga masalah pencernaan. Bahkan anti-aging medicine juga itu salah satu yang paling utama yang jadi parameter keberhasilannya, juga salah satu bisa kita lihat dari aktivitas seks atau aktivitas seksual, itu juga bisa menjadi parameter apakah sudah masuk dalam proses penuaan atau tidak. Lalu batasan usia di sini menurut WHO ternyata yang disebut usia old itu adalah 75 sampai 90 tahun. Kalau lanjut usia itu 60 sampai 74 tahun, yang disebut dengan middle age itu 45 sampai 59 tahun. Ini ada Human Developing Index atau usia harapan hidup di dunia, manusia di dunia. Ini saya ambil tahun 2017. Di mana terlihat di sini yang berwarna coklat tua itu adalah benua Amerika, Eropa, Jepang, dan Australia. Di sini terlihat bahwa negara-negara maju mempunyai usia harapan hidup itu di atas 80 tahun. Kita coba lihat Indonesia. Ternyata Indonesia di beberapa provinsi usia harapan hidupnya 70 sampai 80 tahun, dan di beberapa provinsi 60 sampai 70 tahun. Kita lihat di sini saya ambil dari Badan Pusat Statistik, di mana Indonesia dari 2010 sampai 2018 usia harapan hidupnya meningkat dari 69,81 tahun meningkat menjadi 71,2 tahun. Artinya bahwa tingkat pendidikan manusia Indonesia mungkin bertambah. Pengetahuan tentang kesehatan makin bertambah dan fasilitas kesehatan pun makin meningkat, sehingga usia harapan hidup juga makin meningkat. Lalu faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan penuaan? Di sini ada faktor stres, rokok, tidur, alkohol, exercise, diet yang kurang baik. Yang kita harapkan adalah healthy aging. Aging bukan itu memang harus dijalani, setiap orang akan mengalami masa seperti itu, tapi yang kita harapkan adalah healthy aging. Lalu di sini ada beberapa faktor eksternal yang kita lihat.
seperti ultraviolet, polusi dari kendaraan bermotor, asap pabrik, dan juga asap rokok, juga makanan yang kurang sehat, dan stres dapat mengganggu sel daripada tubuh kita sehingga dapat mengakibatkan kerusakan daripada organ. Ini adalah radikal bebas yang terbentuk oleh karena polusi dan lain-lainnya tadi dapat mengganggu DNA sehingga dapat merusak DNA dan itu dapat mengakibatkan satu penyakit bahkan terjadi kanker. Dan ini satu keadaan di mana radikal bebas dengan antioksidan terjadi ketidakseimbangan. Kondisi seperti ini yang disebut dengan oxidative stress atau stres oksidatif. Ketidakseimbangan itu dapat merusak jaringan. Memang diharapkan radikal bebas lebih sedikit daripada antioksidan. Tapi antioksidan yang berlebihan pun juga dapat bersifat sebagai radikal bebas karena dia akan menjadi prooksidan. Sehingga semua harus balance, tidak boleh yang satu terlalu berlebihan daripada yang lain. Lalu ini adalah cara kerja antioksidan, bagaimana dia menangkal radikal bebas yang terbentuk di dalam tubuh kita, yang ada di dalam tubuh kita. Di sini terlihat antioksidan gambarnya yang kayak Pac-Man itu ya, yang bulat, yang putih-putih, sedangkan radikal bebas yang coklat-coklat. Dia akan mengikat radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita sehingga tidak merusak inti sel, terutama karena di dalam inti sel banyak DNA. Dan itulah yang diharapkan, terjadi antioksidan akan menangkal radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita. Rokok. Ternyata di dalam sebatang rokok terdapat 4.000 zat racun yang ada di dalamnya. Salah satunya misalnya kadmium, itu ada di dalam kandungan baterai. Lalu stearic acid ada di dalam lilin. Lalu komponen cat juga ada di dalam satu batang rokok. Jadi coba Anda bayangkan apabila kita merokok setiap hari dan satu harinya kita beberapa kali merokok, berapa banyak racun yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Ada lagi alkohol. Alkohol apabila kita konsumsi di dalam tubuh kita ada enzim namanya alkohol dehidrogenase. Dia akan merubah alkohol itu menjadi asetaldehid. Kemudian asetaldehid itu akan dirubah oleh enzim asetaldehid dehidrogenase untuk dirubah menjadi asetat. Dan asetat ini akan menghasilkan energi yang digunakan oleh tubuh kita. Kalau jumlahnya sedikit masih bisa dikonversi. Tapi kalau dalam jumlah yang besar, akhirnya pembentukan asetaldehid akan berlebihan sehingga dapat mengganggu DNA, sehingga akan merusak DNA. Kegemukan. Untuk mengetahui apakah kita masuk dalam kondisi kegemukan atau tidak, otomatis kita harus mengukur berat badan kita dan tinggi badan kita. Kita bisa mengukur namanya body mass index. Cara pengukurannya kita bisa maksudnya kita bisa hitung secara manual, di mana berat badan yang dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan kita dalam meter dikuadratkan. Jadi dikonversi dulu dalam meter dan baru dikuadratkan. Itulah yang didapat untuk mendapatkan hasil BMI. Dan kriterianya disebut normal apabila BMI-nya 18,5 sampai 24,9. Overweight lebih dari 25, kegemukan lebih dari 30. Jadi inilah, Anda silahkan menghitung kira-kira Bapak Ibu masuk dalam kriteria yang mana. Lalu hubungan antara aging, exercise, dan penyakit jantung pembuluh darah. Di sini ternyata bagaimana hubungannya? Ternyata penuaan dapat mengganggu fungsi daripada pembuluh darah, di mana dia akan membuat pembuluh darah menjadi kaku dan fungsinya juga menurun, sehingga dapat mudah terjadi penyumbatan di pembuluh darah atau terjadi jantung koroner. Ternyata olahraga itu dapat menghambat terjadinya kerusakan dari endotel di pembuluh darah sehingga dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Tanda-tanda penuaan di sini ada tanda fisik, di mana massa otot kita makin berkurang, lemaknya yang meningkat, kulit berkerut, kehitaman, daya ingat berkurang, fungsi seksual dan reproduksi terganggu, kemampuan kerja menurun, dan juga nyeri tulang.
Sedangkan tanda psikis yaitu menurunnya gairah hidup, sulit tidur, mudah cemas, mudah tersinggung, dan merasa tidak berarti lagi. Ini adalah tahap-tahap proses penuaan, di mana ada tahap subklinik di mana usia mulai dari 25 sampai 35 tahun. Jadi, usia 25 tahun adalah mulai start di mana aging proses itu sudah mulai berjalan. Di mana sebagian hormon sudah mulai menurun. Kemudian ada masa transisi di mana usia 35 sampai 45 tahun di mana kadar hormon sudah makin turun hingga 25%. Dan yang kemudian ada fase klinik di mana kadar hormon sudah turun makin berlanjut dan ini terjadi pada usia di atas 45 tahun. Jadi tips dari saya, jangan menunggu sampai muncul gejala atau keluhan. Bagaimana solusinya? Untuk terapi anti-aging medicine atau untuk menghambat atau mencegah penuaan, saya berikan ada namanya successful aging pyramid. Di sini kita lihat piramid, jangan kita mulai dari atas, tapi untuk terapi anti-aging kita mulai dari bawah, piramid yang paling bawah. Di sini ada mental and spiritual well-being, di mana seseorang harus memulai pada diri sendiri dengan memulai dengan positive thinking. Dan baru kita mulai ke atasnya lagi dengan physical health and fitness, di mana di situ kita mulai atur makanan kita, lifestyle kita, tidur kita, dan juga olahraga kita. Baru kemudian terakhir di estetik treatment, di mana jangan dibalik estetik dulu baru physical health. Ini antara estetik dengan physical health sebenarnya bisa juga berjalan bersamaan. Nah, akhirnya setelah itu baru kita mendapatkan healthy aging. Kita ibaratkan tubuh kita dengan mesin mobil. Apabila ada keluhan, kita akan bereskan mesin itu dulu sampai benar-benar baik, baru kita poles mobil itu sehingga tampaknya semua tampak keadaan baik. Berikutnya ini adalah olahraga yang dianjurkan. Yang dianjurkan yaitu pertama untuk memulai olahraga, cek nadi awal dalam 1 menit. Anda bisa memegang nadi dan lihat jam dalam 1 menit kita hitung berapa nadi awal kita. Dan juga kita hitung target heart rate kita dengan cara sesuai dengan usia ya. Jadi misalnya rumusnya 220 dikurangi umur dikali 75%. Kenapa saya ambil 75%? Karena ini adalah pada orang-orang yang untuk maintenance rutin olahraga. Pada orang yang jarang olahraga atau baru memulai udah lama tidak pernah olahraga, jangan memulai dari 75%. Boleh dengan perkalian 60%, boleh 70%. Nanti tahap dinaikkan. Dan anjurkan, kalau belum pernah olahraga sama sekali, mungkin kurang dari 150 menit seminggu. Tapi kalau yang moderate, mulai bisa yang untuk maintenance sudah rutin olahraga, cukup diambil yang 150 sampai 300 menit per minggu. Saya tidak pernah anjurkan untuk yang high intensity. Lalu ini adalah skema bagaimana kita olahraga yang baik. Cukup dalam 1 hari, luangkan setengah jam untuk melakukan exercise. Caranya, tadi sudah hitung nadi awal. Kita melakukan pemanasan selama 5 menit, atau bisa juga sampai nadi kita naik tambah 10. Jadi misalnya nadi awal 60 kali per menit, sehingga pemanasan sampai nadinya meningkat menjadi 70 kali per menit. Baru kemudian silakan memulai untuk melakukan olahraga yang sebenarnya. Itu 20 menit. Nadi dalam akhir 20 menit itu, nadi kita peak-nya hanya sesuai dengan target heart rate tadi yang telah kita hitung. Target 220 dikurangi umur dikali berapa persen kita, misalnya 75%. Setelah itu, baru dilakukan pendinginan sampai dengan nadi kita hampir mendekati normal, atau sekitar 5 menit.
Ini adalah tips untuk melakukan olahraga yang baik untuk kebugaran dan untuk anti-aging, bukan untuk kompetisi. Ini adalah tips juga dari saya untuk melakukan pakai rumus FIT. FIT itu F-nya frekuensi, di mana sehari cukup 30 menit. Kita melakukan untuk menggenapi 150 menit per minggu, kita butuh 5 kali dalam satu minggu. Intensity, target itu yaitu target heart rate, berapa yang kita tentukan. Tipe terserah mau olahraga apapun, tapi yang moderate intensity, time-nya hanya 30 menit. Nah, apa aja sih sebenarnya yang moderate intensity? Ini adalah olahraga yang moderate intensity, berjalan, berkebun, hiking tapi tidak memanggul beban yang berat, dansa, terus bersepeda, olahraga hanya untuk rekreasi, misalnya sepak bola, berenang single ya, tidak kompetisi. Dan olahraga yang berat tuh apa aja? Yang dimaksud olahraga berat, jogging, running yang benar-benar running, lalu hiking dengan beban yang sangat berat, lalu sepeda dengan kecepatan tinggi, aerobic high impact, olahraga kompetisi, juga bermain basket ataupun bola kompetisi, dan juga mengangkat-angkat barang berat. Ini masuk olahraga yang berat. Lalu ini adalah kesimpulan aja bahwa olahraga itu lakukan 150 menit seminggu. Dalam satu minggu ada luangkan 2 hari juga untuk melakukan olahraga yang sifatnya pengencangan otot. Pilih olahraga yang moderate intensity. Bagaimana dengan makanan? Makanan juga kita harus atur. Banyak mungkin sekarang ini banyak yang promosi makan makanan atau minuman dengan pH yang alkalin, karena dapat menghambat terjadinya pembentukan plak di pembuluh darah. Sebenarnya bukan pH makanan atau pH minumannya yang alkalin, tapi kita memilih kombinasi makanan sehingga membentuk pH darah yang alkalin, bukan pH makanannya yang alkalin. Jadi di sini kita lihat kombinasinya, light protein dengan vegetables akan membentuk slight alkalin, juga karbohidrat dengan vegetables akan membentuk moderate alkalin, vegetables dengan buah-buahan yang sweet juga itu akan membentuk yang acid, pembentukan acid, tapi yang sweet buah-buahan yang manis dengan semi sweet itu menjadi moderate alkalin, dan buah yang semi sweet dengan citrus juga membentuk moderate alkalin. Jadi ini adalah kombinasi makanan-makanan yang dapat membuat pH darah kita menjadi alkalin. Antioksidan bisa kita dapatkan dari mana? Dari sayuran atau buah-buahan yang makin colorful kita makan, makin banyak antioksidan yang bisa kita dapat. Lalu dalam satu piring diharapkan banyak kombinasi, di mana di sini 30% itu dari buah dan sayur, 30% dari karbohidrat, 30% lagi itu terdiri dari protein, dairy food, sama cemilan makanan manis. Nah, terakhir, tadi seperti yang piramida tadi, baru estetik. Estetik apabila masih ada yang kurang, bisa ada kerut, bisa kita koreksi dengan botox, masih ada lemak-lemak yang menumpuk sedikit, bisa kita koreksi atau mau pengencangan, mesoterapi. Lalu bisa juga filler untuk koreksi, bisa juga peeling, dan juga bisa akupuntur untuk wajah ataupun badan. Dan yang ini masih mungkin booming saat ini ada stem cell, itu juga bisa kita gunakan untuk rejuvenating. Stem cell yang kita ambil adalah dari tubuh kita sendiri yang disebut dengan autologous stem cell. Itu bisa untuk reaksi-reaksi inflamasi, untuk mencegah kematian sel, untuk mengganti sel-sel yang rusak, dan juga untuk mengganti sel-sel lagi yang lain yang rusak. Ini diambil dari tubuh kita,
Nah, satu sel itu bisa nanti dibiarkan di laboratorium, akhirnya menjadi banyak sel. Dan baru dimasukkan lagi ke dalam tubuh kita supaya dia bisa beregenerasi menjadi sel-sel yang diperlukan. Apa yang dimaksud sehat? Berdasarkan WHO, sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial. Kesimpulan dari presentasi saya saat ini adalah untuk mencegah penuaan, kita harus memulai dari sekarang untuk merubah gaya hidup kita. Tidak merokok, tidak alkohol, tidur cukup. Dan juga mulai dengan diet alkalin, dengan pemilihan kombinasi makanan yang menghasilkan pH alkalin, bukan memilih pH makanan yang alkalin. Lalu moderate intensity dengan tips fit, frekuensi, intensity, time, dan tipe olahraganya ya. Lalu kontrol stres, dan juga bisa dikomplement ditambahkan dengan suplemen boleh, rejuvenating seperti estetik terapi dan stem cell terapi. Untuk menyambut new normal, mungkin saya hanya mengingatkan gunakan masker, hindari keramaian, jaga jarak, sering cuci tangan. Dalam sekali cuci tangan diharapkan 2-30 detik, dan kemudian ucapkan salam, tidak berjabat tangan, tapi mengucapkan dengan melambaikan tangan dan namaste. Mungkin itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Indira. Mungkin Ya. kita nanti sambil menunggu Q&A dari teman-teman yang bergabung, ada sedikit presentasi dari Arandra. Dan saya informasikan ulang untuk Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan akan ada free voucher dari Rumah Sakit Murni Teguh 650.000. Promo Let's Travel senilai 650.000 akan diberikan kepada 5 orang penanya dari Rumah Sakit Murni Teguh, nanti yang akan kita umumkan setelah Q&A. Oke. Sambil menunggu Q&A, saya akan presentasi sedikit mengenai apartemen Arandra. Ya, kami perkenalkan apartemen Arandra Residence, apartemen resort pertama di Jakarta. Dibangun oleh Gamalen, yaitu award-winning developer di Indonesia. Di Gamalen kita memiliki moto, if we can dream, likewise we can build. Yang artinya jika kita dapat bermimpi, begitu pula kita juga pasti dapat membangunnya. Dari banyak proyek bergengsi yang tersebar di Indonesia, Gamma Tower yang merupakan gedung tertinggi di Indonesia adalah salah satu proyek membanggakan yang telah memenangkan banyak penghargaan. Gedung ini juga terintegrasi dengan Hotel Bintang 5 di Jakarta, The Westin, yang juga hotel milik Gamalen. Sekilas mengenai perusahaan kami, Gamalen merupakan bagian dari perusahaan KPN Corp. Proyek kami tersebar di seluruh Indonesia. Kami memiliki banyak ekspertis di bidang pembangunan real estate. Misi kami bertujuan untuk memberikan produk dan jasa berkualitas. Kami berkomitmen dengan sistem penjualan kami, yaitu bangun dahulu dan baru menjualnya. Ini adalah sekilas mengenai proyek-proyek yang telah dibangun oleh Gamalen. BNG Tower di Medan, JW Marriott di Medan, Wilmar Business Indonesia di Medan, Villa Amartera di Bali, Nirvana Residence di Medan, Citraland Gamma City di Medan, Tanjung Lesung Golf Course di Jawa Barat, Bispark 3 di Jakarta, Mall Click Square di Bandung, Gamma Tower di Jakarta, Hotel The Westin di Jakarta, dan apartemen Arandra Residence di Jakarta.
Tahun 2018 menjadi tahun yang amat berkesan di mana kami meraih banyak penghargaan yang membanggakan. Dan begitu pula pada proyek ini, di Arandra, kami optimis untuk terus mengembangkannya hingga meraih banyak penghargaan atas kerja keras kami. Evolusi properti market memang beragam, mulai dari kafling hingga rumah taman, dan sekarang yang terutama di era new normal ini adalah apartemen dengan berbagai variatif ukuran. Kami percaya keluarga modern Indonesia semakin fokus dalam practicality dan efisiensi seperti yang bisa kita dapatkan saat tinggal di apartemen. Arti dari nama Arandra adalah a meaningful life atau kehidupan yang penuh arti. Itulah esensi kami. My Home, My Resort merupakan tema besar untuk Arandra. Arandra berdiri menawan dan anggun di tengah kota Jakarta. Kami mengajak setiap residen maupun calon residen untuk menikmati resort style living apartment kami dengan lanskap utama, the largest sand beach pool pertama di Jakarta, dan fasilitas bintang 5 lainnya. Jadi fasilitas utama kami adalah kolam renang berpasir dengan nuansa resort atau tropis. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu berlibur jauh-jauh ke pantai Bali, di sini sesuai dengan tagline kami, Finest Leisure Living, yang artinya menghadirkan nuansa resort ke tengah kota. Manjakan keluarga Anda tanpa harus repot-repot keluar rumah. Semua telah dirancang dengan sempurna, penuh craftsmanship dan pemikiran matang sehingga memudahkan Anda sekeluarga. Arandra memiliki 5 tower. Dan setiap towernya dirancang untuk memperjuangkan kehidupan yang bermakna. Inilah tower-tower kami, Tower 1 Prosperity, Tower 2 Victory, Tower 3 Harmony, Tower 4 Serenity, dan Tower 5 Liberty. Semua berada di atas lahan seluas 2,4 hektar. Ini adalah fasilitas utama kami yang terletak di lantai 8, yang bisa disebut sebagai picture perfect resort living. Sebagai lanskap utama dalam Arandra, the first sandy beach pool di Jakarta khusus kami rancang untuk Anda sekeluarga. Kami juga memiliki jacuzzi extraordinary size yang bisa menampung sampai 30 orang sekaligus. Atau penghuni dapat menikmati matahari senja di samping kolam atau hamparan pasir putih. Hamparan pasir khusus kami datangkan dari Bangka Belitung yang terkenal dengan pasir pantainya yang begitu halus dan putih. Kami juga memiliki water play area, yaitu children corner yang interaktif dan mengajak anak Anda untuk lebih aktif secara outdoor tanpa khawatir harus berpergian terlalu lama. Di Arandra memiliki Instagramable spot di setiap sisinya. Seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar ini. Kami juga memiliki pool bar yang terletak persis di samping kolam renang berpasir. Untuk fasilitas indoor anak, kami memiliki kids club yang cukup luas, lengkap dengan sarana bermain anak. Dan ini adalah indoor gym kami, lengkap dengan peralatan fitness sekelas Fitness First atau Celebrity Fitness. Kami juga memiliki eksklusif multi-purpose lounge yang berada di lantai 8. Lounge ini juga bisa digunakan penghuni untuk mengadakan event khusus. Ini adalah lobi dari tower pertama kami yang kami setting dengan artistik dan menawan. Kami juga memiliki open air food and beverage area bernuansa resort lengkap dengan pilihan tenan terbaik dengan lanskap yang rindang untuk bersantai. Keseluruhan arsitektur diperhitungkan dengan pertimbangan yang matang sehingga sirkulasi mengalir dengan sempurna. Lokasi kami juga berdekatan dengan transportasi umum seperti MRT, LRT, dan feeder busway. Lokasi kami sangat strategis sehingga memudahkan akses dari mana saja dan kemana saja. Seperti hanya 10 menit ke Kelapa Gading, 15 menit ke Monas, 15 menit ke Stasiun Gambir, 20 menit ke Pelabuhan Tanjung Priuk, 20 menit ke Bundaran HI, dan hanya 30 menit ke CBD Kuningan,
30 menit ke Airport Halim Perdana Kusuma, 40 menit ke Airport Soekarno-Hatta. Lokasi kami dikelilingi oleh lebih dari 10 mall, lebih dari 10 hotel bintang 5, lebih dari 20 restoran, 10 universitas, dan lebih dari 10 rumah sakit. Ini adalah lokasi-lokasi mall yang mengelilingi, yang berada di sekitar lokasi kami. Ini adalah hotel-hotel yang berada di sekitar lokasi kami. Restoran-restoran yang sangat begitu banyak di wilayah Cempaka Putih ini, universitas, dan kami berada tepat di jalur LRT dan MRT. Untuk fasilitas, kita memiliki banyak sekali fasilitas anak seperti water play, kids pool, children playground, kids club, dan ada learning center. Dan fasilitas utama kami beach pool, ada sand beach area, pool bar and lounge, jacuzzi, dan pool bar. Fun facilities juga sangat begitu banyak, seperti lounge, indoor gym, outdoor gym, dan lainnya. Juga ada fasilitas garden, timber bridge, koi pond yang begitu besar, laundry ATM, dan lainnya. Ini adalah pemetaan lokasi fasilitas kami yang berada di lantai 8. Setiap inci yang kami bangun, kami rancang dan bangun dengan sempurna, kami sangat memperhitungkannya untuk kenyamanan para customer dan penghuni kami. Ini adalah unit yang kami tawarkan, ada regular unit, suite, penthouse, dan spesial. Setiap unit akan mendapatkan free air conditioner dengan jumlah yang proporsional, seperti studio akan mendapatkan 1 air conditioner, one bedroom akan mendapatkan 2 air conditioner, two bedroom akan mendapatkan 3 air conditioner, dan sebagainya. Juga pembeli akan mendapatkan free parquet, free marmer, free bathroom set, free water heater, free CCTV, dan free home smart technology. Juga ada video intercom di setiap unitnya. Ini adalah layout yang kami rancang sesuai dengan kebutuhan keluarga modern Indonesia. Ya, dan untuk di situasi yang sulit berkenaan dengan COVID-19 ini, kami menawarkan cara pembayaran yang bisa meringankan customer, yaitu DP 15%, dicicil 12 kali. Dan untuk informasi, tower pertama kami sudah selesai dibangun, sudah sold out, dan sedang proses serah terima. Dan untuk tower 2 yang sedang di open penjualan ini, kami sudah topping off, dan siap serah terima di 2021 atau tahun depan. Jadi dengan skema pembayaran DP dicicil ini, Bapak dan Ibu bisa bayangkan selesai mencicil DP, bangunan pun sudah jadi dan siap serah terima. Dan ada lagi promo lainnya khusus untuk selama masa COVID-19 ini, kami ada promo libur bayar, yaitu book now and pay later. Jadi Bapak Ibu cukup hanya membayar booking fee sekarang, sudah bisa memiliki unit di Arandra dan membayar instalmen pertamanya nanti. Demikian presentasi kami. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi hotline kami atau mengunjungi marketing galeri kami di Jalan Cempaka Putih Raya nomor 1, Jakarta Pusat. Singkat kata, kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, dan kami berharap dalam tahap development ini ada pencapaian baru untuk membuktikan ketulusan kami merancang yang terbaik untuk penghuni maupun investor. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan melihat video presentasi dari Arandra.
Ya, begitulah video presentasi dari Arandra. Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin lihat video progres dari Arandra, kami persilakan untuk melihat video ini sebentar sebelum kita memasuki sesi Q&A dengan Dr. Indira. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. David dan Dr. Indira, dan juga support dari Rumah Sakit Murni Teguh. Jadi, stay connected with Rumah Sakit Murni Teguh dan Arandra Residen. Mungkin kita bisa akhiri webinar kali ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa lagi di webinar berikutnya.